Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah ketemu lagi di episode 23 kajian tafsir Yasin Syekh Hamami Zadah. Kita sampai di ayat, melanjutkan ayat 69 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini adalah untuk mengkanter berita-berita bohong yang disebarkan oleh kafir Mekah. Mereka menyampaikan informasi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyair dan yang dia katakan adalah produk syair. Karena itu Allah menegaskan, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak atau tidaklah pantas baginya. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Itu counter langsung dari Allah terkait dengan opini yang dibangun oleh kafir Quraisy bahwa Muhammad adalah penyair. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dzikrun ay mau'izatun. Pitutur agung adalah Al-Qur'an. Mubinun, arti mubin adalah ay yubayyinul fara'idha wal hududa wal ahkam. Al-Quran telah menjelaskan secara rinci kewajiban-kewajiban, batas-batas, dan hukum-hukum. Itu dari sifat dari Al-Quran di antaranya Al-Mubin. Waruya 'an Nabi alaihi salatu wassalam annahu kullama arada an yaqra'a baitan ala tariqit tamthil yubdalu dzalikal baitu fi lisanihi bi qudratillahi ta'ala min samtin nazmi ilan nasri. Diriwayatkan dari kanjeng Nabi bahwa ketika Nabi ingin membaca satu bait dari Al-Quran sebagai salah satu cara Nabi membuat gambaran, maka di lisan beliau bait atau bait syair itu berubah atas iradah atau kudrat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari susunan yang bersifat puitis ilan nathri berubah menjadi kalimat prosa biasa ya. Seperti itu ya. Dikehendaki Allah, Masya Allah. Kama qara'a yauman hadzal bait. Seperti terjadi di suatu hari Nabi itu membaca sebuah bait, kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan. Kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan. Cukuplah Islam dan uban itu sebagai pencegah kemungkaran bagi seseorang. Kalau Abu Bakrin radhiyallahu anhu mendengar ungkapan Nabi itu, Abu Bakar berkomentar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana sahibu hadzal bait, bahwa bait yang Anda baca ini adalah milikku. Yang aku hafal adalah ini, kafas syaibu wal islamu lil mar'i nahiyan. Jadi terjadi pembalian susunan dari
yang awalnya syair menjadi nathar biasa, susunan kalimat biasa. Tuh, bukankah susunannya begini Kanjeng Nabi itu kan? Itu yang disampaikan Abu Bakar. Walaupun secara makna, secara pesan itu sama. Bahwa cukup bagi seseorang uban dan agama Islam itu menjadi sarana pencegah dirinya dari berbuat kemaksiatan. Kafa syaibu wal islamu lil mar'i nahiyan. Dibaca oleh Nabi, kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan. Yaitu atas kehendak Allah merubah susunan yang awalnya Islam itu ditempatkan pada kata ketiga, di balik Allah menjadi kata yang kedua. Tsumma qara'ahu Nabi alaihi salatu wasallam mithl awal. Setelah mendapatkan komentar dari Abu Bakar, Nabi mencoba untuk mengulangi bacaannya, mengulangi ungkapan syair itu, walaupun hanya sepenggal ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi sama seperti pada permulaan pertama, permulaan tadi yang beliau baca adalah kafa bil islami wa syaibi lil mar'i nahyan. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah itu Abu Bakar baru memberikan komentar yang luar biasa. Asyhadu annaka la rasulullah. Sudah Nabi, aku bersaksi bahwa Anda adalah benar-benar utusan Allah. Artinya tidak ada intervensi dari saya. Setelah berkomentar terkait dengan susunan kata-kata dalam syair, ternyata Allah mengendaki lain, dan itu adalah membuktikan bahwa Allah senantiasa membimbing panjenengan. In huwa illa wahyun yuha. Bahwa apa yang keluar dari Nabi adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'allamaka Allahu asy-syi'ra. Allah tidak mengajarkan kepada Anda ya Rasulullah satu bait syair pun. Wa ma yanbaghi lak, dan syair memang tidak pantas bagimu ya Rasulullah. Itu komentar Abu Bakar. Fama qala Nabi alaihi salatu wassalam kalaman mauzunan illa. Nabi itu pernah menyampaikan pesan yang tersusun secara rapi menurut kaidah-kaidah syair ya. Itu hanya sekali saja. Jadi Nabi itu bisa menyusun secara puitis gitu ya, di luar Quran. Ana nabiyyu la kadzib. Ana Ibnu Abdul Muthalib. Bahwa aku adalah nabi la kadzib, yang tidak membawa kedustaan. Ana Ibnu Abdul Muthalib, aku adalah turunan Abdul Muthalib. Ana nabiyyu la kadzib, ana Ibnu Abdul Muthalib. Ya, seperti itu. Berarti tentang syair ya. Terus sebenarnya apa sih hukum syair? Orang-orang yang bersemangat berislam ketika membaca ayat ini terkait wa ma yanbaghilah atau wa ma 'allamna syi'ra wa ma yanbaghilah, ini membawa hukum bahwa syair itu haram. Banyak diskusi terkait dengan hukum syair ini, termasuk Ibnu Asyur, mufassir kontemporer ya. Kemudian ada lagi Imam Syafi'i menyikapi syair ini begini. Anna syi'ra laisa yukrahu li dzati wa innama yukrahu li mutadamminati. Imam Syafi'i, bahwa syair itu kemakruhannya, hukum makruhnya atau hukum makruh syair itu bukan karena syair itu sendiri, bukan. Tapi kemakruhan itu adalah dikarenakan kandungan atau muatan atau pesan-pesan yang ada di dalamnya. Jadi secara batasan bahwa syair itu al-aslu al-ibahah, hukum asalnya adalah boleh
Yang menjadikan dia itu berhukum makruh adalah kontennya atau pesan-pesan yang disampaikan. Kita ingat bahwa salah satu ciri menariknya sebuah syair atau puisi di zaman pra-Islam adalah ketika syair itu bermuatan nilai imajinasi yang tinggi, bermuatan kedustaan, kebohongan, dan sesuatu yang bombastis. Juga bermuatan kata-kata yang cabul, mesum, ya. Karena banyak menjadikan perempuan sebagai objek syair, seperti Imrul Qais ya, ketika dia menggambarkan bagaimana dia jatuh cinta kepada Laila. Seperti itu. Jadi teorisasi Imam Syafi'i bahwa anna syi'ra laisa yukrahu lidzatih, bahwa bukan syair ansih yang menjadikan dia berhukum makruh itu, tapi wa innama yukrahu li mutadamminatihi, tapi hukum makruh dari sebuah syair adalah karena pesan-pesannya yang tidak baik. Nah, artinya ketika pesan yang ada di dalamnya itu sebuah kebaikan, sebuah kema'rufan, maka kembali kepada hukum asal, yaitu al-ibahah. Demikian Syafi'i. Litungzira, Al-Quran itu Muhammad, litungzira supaya kamu memberikan peringatan bil Qur'ani, melalui Quran itu Muhammad. Tungzira. Jadi salah satu fungsi Quran adalah inzar, sebagai peringatan. Qara'atul Madinatu wasyamu wa yaqubu bitta'i. Litungzir. Litungzir. Litungzir ya Muhammad. Jadi ya diganti dengan ta. Dari dhamir ghaib menjadi dhamir mukhatab. Itu ya. Itu terkait dengan ragam bacaan. Liyungdira oleh penduduk Madinah, Syam, itu dibaca dengan litungdira. Ketika liyungdira mana Al-Quran, liyungdira supaya memberi peringatan apa Al-Quran. Ketika litungdira maka tanya itu khitabnya pada orang kedua yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litungzira ya Muhammad, supaya engkau memberikan peringatan ya Muhammad. Wa qala al-akharun bil ya. Qurra yang lain atau ulama yang lain membacanya dengan ya, sebagaimana yang kita baca. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Diterjemah ini mengenai ya, dhamir ghaib itu adalah kembali kepada Muhammad. Di tafsir ini ya diistilah Al-Quran. Muhammad dengan Al-Quran, engkau memberi peringatan. Man kana hayyan, yakni mukminan hayyal qalbi, orang mukmin yang hidup hatinya. Di anal kafir, karena sebenarnya orang kafir itu kal mayyiti, seperti mayat. Di anal la yatadabbaru wa la yatafakkaru, karena orang kafir itu tidak mampu tadabbur, mengangan-angan kebaikan, dan tidak mampu berpikir secara baik terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni arsalna, kami mengutus Muhammad dan Muhammad liyudhira, supaya orang memberi peringatan al-mu'minina, orang-orang mukmin bil Quran, dengan Al-Quran. Maka
Kami mengutus Muhammad agar dia memberikan peringatan yang jelas kepada orang-orang mukmin, dan alatnya adalah Quran. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ai tajibu hujjatul adzab. Wajib, pasti adanya azab itu 'alal kafirin, bagi orang-orang kafir, al-musirrina yang tidak henti-hentinya mereka itu 'alal kufri, dalam keadaan kafir. Ketetapan al-qaul, ketetapan adalah hujjatul adzab. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dan tidaklah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kuasa kami. Lalu mereka menguasainya. Fahum laha malikun. Ini terkait ayat kauniyah Allah. Ai mimma tawallaina, di antara sesuatu yang kami atur, kami kuasai, khalqahu, dalam hal penciptaannya, bi aidina, dengan kekuasaan tangan kami, bi ghairi i'anati ahadin, tanpa pertolongan seorang pun. Yakni maksudnya adalah alam yaral munkiruna anna khalaqna lakum bi qudratina dawaba mithlil farsi wal bighali wal khimari wal fili wal jamali wal ghanami wal ma'zi wa ghairiha. Adakah mereka orang-orang yang mengingkari kekuasaan Allah itu tidak melihat, tidak memandang, tidak memperhatikan bahwa kami telah menciptakan beberapa hewan yang berjalan di muka bumi, namanya dawab, seperti kuda, keledai, himar ya, kemudian gajah, unta, kambing, ada domba dan lain-lain. Semua itu aku ciptakan. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubihim wa minha ya'kulun. Ayat berikutnya wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Kami tundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk dari tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan. Wa dhallalna, dan kami telah lemahkan hewan-hewan an'am itu lahum, bagi mereka. Wa minha, dan dari al-an'am itu rukubuhum, mereka jadikan kendaraan-kendaraan. Wa minha, dan dari hewan-hewan ternak itu ya'kuluna, mereka makan. Ayat kauniyah ya. Ai sakharna lahum, kami tundukkan. Dhallalna itu kami lemahkan, kami tundukkan. Sakharna lahum, sakharnaha, kami telah menundukkan hewan-hewan tersebut lahum, bagi orang-orang kafir. Wa yahmiluna 'alaiha, mereka naik di atasnya. Wa yasukunha haitsu sya'u, mereka bisa menuntun ke arah manapun dia kehendaki. Wal muradu mimma ya'kulun, yang dimaksud dengan mimma ya'kulun adalah aima yukalu lahmuhu, bagian daging yang bisa dimakan. Ai ja'alnahu ma'kulan, menjadikan hewan ternak itu sebagai bahan makan. Lanjut ayat 73. Walahum fiha manafi'u wa masyarib,
dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Afala yashkurun. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Afala yashkurun. Dan bagi mereka di dalam hewan-hewan ternak itu manafi'u, ada beberapa manfaat, wa masyarib, dan beberapa minuman. Jadi susu-susunya ya. Min aswafiha, dari lar atau apa itu, bulu-bulu, wa asyar, ya, bulu, albaniha, susu-susunya, asmaniha, gajih-gajihnya. Itu manfaat bagi manusia. Afala yashkurun rabb hadhihi ni'mah. Kenapa mereka tidak bersyukur kepada pemilik nikmat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu min dunillahi aliyatan la'allahum yunsharun. 74. Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Hum taraku ibadatallahi ta'ala. Mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah Ta'ala. Alladzi wa rabbul alamin. Yang Allah adalah Tuhan semesta. Wa rabbu hadhi ni'mah. Dan Tuhan dari nikmat yang ada ini. Wa abadu min dunillahi. Mereka menyembah selain Allah. Alihatan, sebagai Tuhan. Jadi mereka menyembah min dunillahi alihatan. Dan ini adalah sebagai indikator mereka tidak mendengar dan tidak memperhatikan ayat-ayat Qur'aniyah yang disampaikan oleh Nabi maupun ayat kauniyah yang digelar Allah berupa kenikmatan yang disebutkan. Bagaimana ternak mereka biasa menguasainya, bisa makan dagingnya, bisa menikmati daging, susu, bahkan menikmati bulu-bulu untuk keperluan kehidupan dia sehari-hari. Tapi mereka malah menyembah Tuhan yang lain. Alihatan ukhra. Wa hum la yastati'una nasrahum. Mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, berharap la'allahum yunsharun, berharap mereka bisa minta tolong pada Tuhan-Tuhan itu, dan Tuhan-Tuhan sembahan mereka itu bisa menolong mereka. Wa hum la yastati'una nasrahum. Tapi mereka, sesembahan-sembahan itu tidak dapat menolong mereka. Wa hum lahum juntum muhbarun. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sembahan itu. Lanjutan ayat seperti itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la taqdiru al-asnam ala nasrihim. Ya, jelas. Berhala-berhala itu tidak mampu menolong mereka. Wa hum lahum juntum mudarun, ay al-kuffaru lil asnam yahduruna bil ibadah inda bid dunya wa ya la tasuku ilahim khairan wa la tastilahum nasra. Orang-orang kafir itu mereka mendatangi berhala-berhala untuk menyembah ya di dunia, tapi mereka tidak sadar bahwa berhala-berhala itu tidak mampu mendatangkan kebaikan sama sekali, wala tastati'u lahum nasran, tidak mampu memberi pertolongan sedikit pun bagi mereka. Bagaimana batu bisa menolong mereka? Bagaimana pohon-pohon bisa membantu? Bagaimana kita tarik ke penyembah pohon bisa membantu mereka? Tidak. Wakilah hadhihi fil akhirah. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah kondisi nanti di akhirat.
yu'ta kullu ma'budin min dunillahi ta'ala wa ma'ahu atsba'uhu alladhina abatuhu. Tuhan-Tuhan sesembahan nanti itu dihadirkan di akhirat. Dan penyembah-penyembah berhala itu pun dihadirkan bersama-sama. Tuh, itu batu yang kamu sembah. Kulluhum juntum muhdaruna minan nabi. Tahukah Anda bahwa mereka semua itulah tentara-tentara yang akan dikirimkan ke dalam neraka. Fala yazunka qauluhum, maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Fala yazunka mengkojo ndadekake sedih sira Muhammad apa qauluhum, ucapane yang kafir. Inna na'lamu, inna sak temne kita iku na'lamu ngerti sapa kita ma ing bareng sirruna kang padha ndelikake nyingetake sapa kufar ing atine. Wa ma yu'linun, dan kami pun tahu apa yang mereka nyatakan. Jadi tanggapan yang eksplisit maupun implisit itu semua tidak lepas dari catatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Fala yazunka mongko aja dadekake susah ing sira Muhammad apa qauluhum, yakni qaulu kufari Makkah fi takdzib. Maksudnya qaul di sini adalah ucapan orang-orang Mekah, kafir-kafir Mekah, fi takdzibika adalah mendustakan ajaranmu Muhammad. Jangan bersedih Muhammad. An inna na'lamu ma yusirrun fi dhamairihim minat takdzib. Sesungguhnya kami Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan fi dhamairihim, dalam hati-hati mereka, minat takdzibi berupa kedustaan. Wa ma yu'linuna bi alsinatihim, dan kami pun tahu apa yang mereka ucapkan, mereka lahirkan bi alsinatihim dengan lisan-lisan mereka, minal idai, dari tindakan yang menyakitkanmu Muhammad. Li'annal kuffara qalu fi haqqi alaihi salatu wassalam syairun au majnunun au kahinun. Karena orang-orang kafir itu menyematkan stereotip negatif kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah syairun, penyair, au majnunun, atau orang gila atau orang kesurupan, au kahirun, bahkan disematkan stereotip bahwa Nabi adalah kahin, dukun, tukang ramal. Wala tahzan ya Muhammad, jangan bersedih wahai Muhammad, mimma yaqulul kuffar, terhadap apa yang diucapkan orang-orang kafir itu. Inna na'lamu qaulahum, sesungguhnya kami tahu apapun yang mereka ucapkan, bahkan apapun yang mereka sembunyikan di hati mereka. Dan kami yang akan memberikan balasan kepada mereka atas sikap dan tindakan mereka kepada engkau Muhammad. Itulah pemirsa yang saya hormati, terkait bagaimana sikap kafir Mekah atau kufaru Mekah atas dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah riwayat ini kita menyadari bahwa as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama menyambut dakwah Kanjeng Nabi secara positif, adalah orang-orang istimewa dan maha benar Allah yang telah mengistimewakan as-sabiqun al-awwalun, dan kita bermohon dan berharap
dijaga oleh Allah keimanan dan keislaman kita. Allah muwaffiq ila thoriq. Bersambung esok hari insyaallah. Wal afw minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.